Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan berikan kita kesempatan di hari ini untuk sama-sama datang berdoa, mendengar firman dan sama-sama kembali dikuatkan, disegarkan oleh Allah yang hadir di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu yang terkasih, ada satu pujian yang sangat indah yang menceritakan tentang berita Natal yang pertama. Mari sama-sama kita mengingat lagi kasih Allah yang besok akan kita rayakan bersama-sama di ibadah Natal, dan biarlah lagu ini boleh mengingatkan kita akan kasih Allah yang besar buat kita. Berita Natal yang pertama. Berita Natal yang pertama disampaikan malak surga, gembala jaga kawan domba di padang gelap di Efrata, girang, 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 Raja surga telah lahirlah, tertampaklah bintang fajar bersinar terang di angkasa, sinar terang dipancarkan, tak hentinya siang malam, girang, 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 Raja surga telah lahirlah. Sekali lagi sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Berita Natal yang pertama. Berita Natal yang pertama disampaikan malak surga, gembala jaga kawan domba di padang gelap di Efrata, girang, 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 Raja surga telah lahirlah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu membawa hati kami di tengah situasi kehidupan kami masing-masing. Kami rindu kami boleh mengalami kegirangan, sukacita daripada Tuhan. Sehingga di hari ini kami dengan hati yang terbuka mempersiapkan diri kami untuk menyambut, mengingat lagi kelahiran Kristus yang besok akan sama-sama kami rayakan. Satu hari ini kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kami tahu Tuhan Yesus ada bersama dengan kami. Maka biarlah Tuhan satu hari ini kami menjalaninya di dalam kegirangan dari Tuhan, sukacita dari Tuhan. Bukan karena kondisi, bukan karena situasi, tapi karena ada Allah yang terus boleh mengingatkan kami betapa kami yang hina ini dicintai oleh Allah.
Pagi ini kami memulai hidup kami bersama dengan Engkau ya Kristus. Kami mohon Engkau berbicara dan menguatkan kami sekali lagi dengan firman-Mu. Demi Yesus Kristus Allah yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari sama-sama kita buka bagian firman Tuhan dari Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-20. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-20. Saya akan bacakan buat setiap kita. Lukas pasal 2 ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saudara, ada hal yang sangat menarik ketika kita bicara soal iklan. Ketika iklan itu hendak dibuat, saudara, orang bukan saja berpikir tentang konten daripada iklan itu. Bukan sekedar bicara tentang angle pengambilan kamera, bukan cuman sekedar bicara tentang jalan cerita daripada iklan itu, kalau iklan itu berbentuk video, atau kemudian desain grafisnya, kalau iklan itu adalah gambar biasa. Saudara, bukan cuman bicara soal hal-hal tersebut. Bukan juga bicara soal kalimatnya apa yang mau disampaikan di iklan tersebut. Tapi ada hal yang menarik. Iklan itu akan menjadi sesuatu yang juga powerful atau bahkan bisa dikatakan jauh berdampak ketika tokoh yang dipakai atau artis yang digunakan sebagai bintang iklannya memang punya nama, memang menjual. Contoh saudara, kalau saya jadi bintang iklan sesuatu lah begitu. Saudara mungkin gak terlalu menjual saudara. Ya saya tahu diri lah ya saudara-saudara ya. Tapi kalau bintang iklannya Siwon begitu ya, atau Jungkook atau siapalah begitu saudara ya. Artis-artis Korea atau mungkin bintang iklannya Cristiano Ronaldo begitu. Lionel Messi yang sekarang lagi naik daun ya karena Piala Dunia. Saudara, maka ini menjadi bagian yang kemudian membuat iklan tersebut akan sangat berdampak. Dan memang tentu saja harga yang dibayar juga mahal begitu ya. Karena bintang iklannya juga memang punya harga yang mahal. Tetapi iklan itu akan jauh lebih menarik, akan jauh lebih berbicara, akan kemudian jauh lebih berdampak. Karena memang ada bintang iklan yang menarik. Maka ini menjadi bagian yang buat saya sangat aneh. Atau sangat unik lah kalau mau dikatakan seperti itu. Ketika Allah pertama kali memberitakan Natal kepada para gembala. Kenapa? Karena ini sebuah kelahiran yang sangat besar dari anak Allah yang tunggal juru selamat dunia. Bahkan dikatakan bahwa Yesus itu akan menjadi juru selamat bagi seluruh bangsa. Tetapi menariknya adalah bintang iklan pertama yang dipakai untuk memberitakan tentang kabar Natal itu adalah gembala, saudara. Ini merupakan hal yang sangat unik. Bagaimana Allah di dalam rencananya yang kekal, di dalam hikmatnya yang mulia, di dalam keberadaan Allah yang tidak pernah, tidak mungkin, dan tidak bisa salah, sengaja memilih gembala. Ada beberapa pandangan tentang gembala. Secara status sosial, ada orang yang berkata bahwa gembala ini bukan gembala sembarangan. Tapi gembala ini adalah gembala yang bekerja di bait Allah atau yang bekerja untuk mempersiapkan domba dibawa ke bait Allah. Sehingga ketika kemudian gembala-gembala itu sedang ada di padang rumput di Bethlehem, mereka itu bukan orang yang sepertinya kelas kecil, kelas menengah kayaknya tutup mata begitu. Tapi betul, sekalipun mereka itu adalah gembala yang bekerja untuk bait Allah, orang yang disuruh sebagai gembala itu tidak mungkin yang sudah senior. Tidak mungkin yang sudah belajar banyak tentang Mishnah atau belajar banyak tentang Torah. Tidak, saudara. Yang disuruh jadi gembala, kalau betul pandangan itu adalah kaum muda yang baru belajar. Orang-orang yang baru lulus seminari begitu kira-kira ya. Yang kemudian disuruh prakteknya di mana? Gembala domba. Tidak langsung di bait Allah, saudara. Saudara, maka tetap sekalipun ini adalah orang-orang yang bekerja di bait Allah, tetap mereka kelas bawah. Tapi kalau kita melihat pandangan yang lain, bahwa gembala ini bukan gembala bait Allah, dia gembala biasa, gembala publik.
Saudara, maka ini biasanya adalah orang-orang yang kemudian memang dibayar untuk menjadi gembala domba. Orang-orang yang kemudian diberikan tugas, dipercaya untuk menjadi gembala domba. Dan biasanya, saudara, orang-orang yang menjadi gembala itu adalah orang yang tidak punya keahlian khusus. Dia tidak bisa menjadi tukang kayu, dia tidak bisa menjadi tukang batu, dia tidak bisa kemudian melakukan berbagai hal yang lain, makanya dia menjadi gembala domba. Yang tugasnya setiap pagi bawa domba pergi ke padang rumput satu, kemudian mempersiapkan airnya, kemudian melihat apakah ada kutu di dalam, apa itu namanya ya, kulit atau bulu daripada domba-dombanya. Saudara, maka setiap hari yang diperlakukan seperti itu tanpa keahlian khusus, tanpa butuh keahlian khusus, saudara. Yang dibutuhkan adalah orang-orang yang siap panas-panasan, siap bertarung dengan hewan buas, yang kemudian menjadi orang-orang yang dianggap sebagai orang yang tanpa intelektual tapi punya otot, begitu kira-kira. Saudara, ada sebuah pandangan yang demikian yang melihat bahwa akhirnya gembala-gembala ini adalah kelas bawah daripada status sosial di zaman itu. Saudara, maka entah kita ngelihatnya ini tetap bait Allah, pekerja di bait Allah, atau orang publik biasa, orang bukan pekerja bait Allah, tetap mereka di bawah hierarki, tetap di bawah urutan terbawah, begitu maksud saya. Saudara, maka ini menjadi bagian sekali lagi yang unik. Allah memilih orang untuk memberitakan kelahiran anaknya, menyaksikan kelahiran anaknya, dan kemudian bercerita tentang kelahiran anaknya, justru adalah orang yang hierarkinya secara urutan berada di paling bawah. Saudara, buat saya ini menjadi bagian yang membawa kita melihat bagaimana Allah menggenapkan rencananya. Ada dua hal yang saya rindu bagikan kepada kita. Yang pertama, saudara, Allah sengaja memilih saksi untuk kelahiran anaknya. Pertama-tama adalah orang dari kaum kecil, kaum lemah, kaum hina, kaum yang terbawah. Saudara, bukan karena Allah benci orang kaya, bukan karena Allah tidak suka orang kaya, bukan karena Allah tidak mau pakai orang kaya, bukan itu poinnya. Tapi poinnya adalah Allah mau menunjukkan kepada manusia bahwa Allah adalah Allah yang datang ke dunia dan mencari manusia, bahkan yang paling bawah sekalipun tetap dicintai oleh Allah. Saudara-saudara, ini menjadi bagian yang paling pertama ketika kenapa gembala duluan yang diberitakan kabar baik. Kenapa bukan para bangsawan? Kenapa bukan orang-orang yang hebat? Karena itu menjadi bukti kasih Allah. Allah menjadi Allah yang mencari manusia bahkan yang paling bawah, yang dianggap hina, yang dipandang sebelah mata, yang tidak diperhitungkan. Allah cinta mereka, Allah mengasihi mereka, Allah hadir buat mereka. Saudara, realita ini yang Allah nyatakan ketika Yesus lahir di waktu Natal itu. Dia lahir di kandang yang hina dan saksinya pertama-tama adalah gembala, orang yang hina juga. Sering menjadi bagian yang buat saya sangat penting. Kenapa? Karena di sini poin besar yang Allah mau nyatakan adalah tidak peduli seberapa hinanya dirimu di mata dunia, aku tetap mencarimu. Aku tetap menganggap engkau berharga. Dan buat saya ini menjadi poin yang menarik ketika bicara soal Natal. Natal bukan bicara soal kemewahan dunia. Natal bukan bicara soal pergi jalan-jalan kemana, liburan di mana, makan apa. Natal bukan tentang itu. Tapi Natal tentang Allah yang mencari manusia, bahkan yang paling hina di mata dunia. Allah cari mereka. Sering menjadi bagian yang saya rindu saudara juga kembali merenungkan. Saya tidak tahu kondisi saudara seperti apa. Apakah mungkin saudara saat ini sedang melihat hidup saudara sepertinya hina sekali? Karena ada dosa tertentu yang saudara sembunyikan, saudara simpan. Ada masalah tertentu yang sangat memalukan hidupmu. Atau ada aib tertentu di masa lalu yang kau belum bisa lupakan. Dan itu tetap mengganggu dirimu. Dan kau selalu melihat hidupmu seperti orang yang membawa sampah kemana-mana. Tidak bahagia, tidak sukacita, tidak bisa mengalami kegirangan dari Tuhan. Karena kita selalu mengecap diri kita orang yang hina. Karena ada kesalahan, ada dosa, ada aib tertentu. Dunia mengajarkan ampuni dirimu sendiri. Dunia mengajarkan maafkan dirimu sendiri. Dunia mengajarkan berikan kesempatan kepada dirimu sendiri. Tapi tahukah saudara bahwa itu pengajaran yang sesat? Karena kita tidak bisa mengampuni diri kita sendiri. Kita tidak bisa memaafkan diri kita sendiri. Kita tidak mungkin memberikan kesempatan kepada diri kita sendiri. Gak bisa, saudara.
Entah dari sudut pandang apapun, saudara-saudara, Alkitab tidak pernah mengajarkan, hai manusia, ampunilah dirimu sendiri. Nggak bisa. Nggak pernah. Tapi kalau kita mau kembali kepada Alkitab, kita justru dibawa untuk melihat kasih Allah. Kasih Allah yang mengampuni. Kasih Allah yang menerima kita. Kasih Allah yang kemudian mengubahkan hidup kita. Seperti halnya gembala ini. Gembala ini di mata dunia dianggap sebagai figuran. Gak penting. Kalau film, cameo-nya yang cuman lewat, bawa gerobak, udah orang pada lupa mukanya kayak apa. Tapi di tangan Allah, sang sutradara itu, tidak ada pemain figuran. Gembala yang hina ini, saudara dan saya yang hina ini, adalah pemain yang Allah bisa pakai untuk rencananya. Dan itulah Natal. Natal adalah kasih yang mengubahkan. Bukan cuma kasih yang memberikan sukacita, kegirangan, happy, fulfillment, rasanya udah cukup puas. Tidak. Tapi Natal bicara tentang kasih yang mengubahkan. Kasih yang membawa hidupmu dari titik hina menuju kepada kemuliaan. Sama seperti gembala ini. Dan Allah mau mengerjakan itu dalam hidup saudara. Maka saudara buka hati di hadapan Tuhan. Maka saudara datang kepada Allah dan meminta, ini aku yang hina. Seperti engkau mengerjakan karyamu kepada gembala. Saudara berdoalah agar Tuhan juga mengerjakan karya yang sama kepada saudara. Yang kedua, yang terakhir. Saudara menarik ketika Allah sudah berkarya kepada gembala. Saudara, gembala kemudian memuji dan memuliakan Allah. Tapi perhatikan ayat yang kita baca. Dikatakan di sana, kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Saudara, kita bisa punya banyak alasan untuk memuji dan memuliakan Allah. Naik jabatan, kita memuji Allah. Gaji naik, apalagi memuji Allah. Dapat jodoh, keturunan, dapat mantu. Kita sangat-sangat gampang untuk memuji Allah. Tapi saudara, semua yang tadi saya katakan itu sesuatu yang sifatnya sebuah pengalaman yang material, begitu ya kira-kira ya. Sesuatu yang kemudian ketika itu hilang, saudara akan ditanya lagi, masih happy nggak? Atau ketika kemudian sesuatu itu ternyata mendatangkan hal yang nggak pernah saudara pikirkan. Contoh, naik jabatan, wah happy, tapi kerjaannya jadi jauh lebih banyak. Dan orang bertanya, masih happy nggak kalau demikian? Gaji naik, wah seneng, tapi tuntutan bos jadi makin bawel. Happy nggak kalau begitu? Dapat mantu, wah seneng, tapi ternyata mantunya, ya begitulah, begitu saudara ya. Saudara, masih bisa ditanyakan sama orang, masih happy nggak? Saudara, hal-hal tersebut sangat situasional, sangat kondisional, sangat bisa berubah. Dan sangat sedih kalau kita menaruh sukacita, pujian, kemuliaan kepada Allah, kepada hal yang sifatnya seperti itu tadi, material yang bisa berubah itu. Tapi menarik gembala ini diceritakan, mereka memuji, mereka memuliakan Allah karena apa saudara? Bukan karena status sosial mereka ditinggikan oleh Allah. Bukan karena mereka sekarang ngerasa keren, lebih hebat dari bangsawan, bukan. Bukan karena mereka ngerasa lebih penting dari siapapun, bukan itu saudara. Tapi dikatakan dalam bagian ini, mereka memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saudara, ini bicara soal apa? Ini bicara tentang Allah yang setia, yang menggenapkan apa yang dia janjikan. Dan ini bukan bicara sekedar masalah materialnya, mereka lihat bayinya doang, bukan. Mereka lihat palungannya doang, bukan. Tapi ada banyak janji yang diberikan pada waktu itu. Bicara soal hari ini telah lahir bagimu juru selamat, itu janji juga. Bicara tentang damai sejahtera di bumi bagi manusia yang berkenan kepadanya, itu juga janji dari Allah. Saudara, waktu itu tentu gembala belum lihat itu, bukan? Yang mereka lihat hanyalah ada bayi yang dibungkus lampin, yang ada di kain, yang ada di dalam palungan. Saudara, tapi itu menjadi sebuah bagian yang buat mereka itu sudah down payment-nya. Itu sudah menjadi buktinya, uang mukanya bahwa Allah itu setia. Dan itu gak akan berubah, saudara. Saudara, ini menjadi sebuah hal yang saya rindu untuk membawa kita melihat pujian dan kemuliaan kepada Allah. Itu karena ada pengalaman rohani yang dialami oleh gembala ini ketika mereka pergi melihat Yesus.
Pengalaman rohani yang gak bisa dicuri oleh apapun. Pengalaman rohani yang gak bisa diambil oleh siapapun. Gak bisa digonta-ganti oleh kondisi kayak apapun. Pengalaman rohani yang buat saudara itu otentik. Yang orang ketika pertanyakan pun, saudara mungkin bisa berkata, aduh lu gak ngerti. Ntar deh ya kalau lu rasain betapa baiknya Tuhan, lu baru ngerti deh apa yang gue rasain. Apa yang gue alamin. Pengalaman yang kayak begitu saudara. Dan saya percaya, kalau saudara orang Kristen di dalam Tuhan, saudara pasti punya pengalaman itu. Pertanyaannya adalah, apakah itu menjadi bagian yang saudara masih terus ceritakan? Saya bukan cuma sekedar bicara kesaksian 11 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, bukan cuma itu. Tapi saya rindu membawa kita untuk kembali melihat Natal itu bicara soal pengalaman rohani daripada gembala ini. Yang kemudian mereka menjadi saksi yang menceritakan, memuji Allah, memuliakan Allah. Saudara, kita sudah berkali-kali mengalami Natal. Masihkah saudara bercerita tentang kasih Allah yang lahir di palungan itu? Masihkah ada hati yang bercerita tentang pengalaman rohani, tentang kebaikan Allah kepada orang-orang di sekeliling kita? Mungkin di antara saudara ada yang ngerasa, aduh Pak, udah capek saya cerita. Saya udah capek ngajak orang, saya udah capek kasih hampers kepada ini, itu dengan harapan melalui hampers itu, atau melalui gift, love gift, itu tanda kasih itu, orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus bisa tertarik melihat arti Natal. Saudara, tidak mudah memang. Tidak mudah. Ini perjalanan seumur hidup kita. Tapi poin yang kedua ini adalah, yuk terus jadi saksinya Allah. Gembala bersaksi bukan tentang status sosial yang diubahkan. Gembala bersaksi bukan tentang dia menjadi penting di mata dunia. Bukan. Gembala bersaksi tentang Allah yang setia. Bukankah ada banyak cerita tentang Allah yang setia dalam hidup saudara? Mari terus jadi saksi Tuhan. Mari terus menjadi saksi Allah. Kita tidak tahu sampai kapan. Bagian kita bukan memastikan, bukan membuat orang lain bertobat setelah mendengar kesaksian kita. Bagian kita adalah jadi saksinya Allah. Biar Allah kerjakan pertobatan itu di dalam anugerahnya. Maka saudara bersaksi kepada keluarga saudara, pasangan saudara, orang tua saudara, teman kantor saudara, siapapun yang saudara tahu dan saudara rindu, mereka mengalami cinta kasih Yesus dalam hidup mereka. Mari gunakan waktu ibadah Natal besok sebagai momen untuk kembali bersaksi tentang kasih Tuhan. Mengajak mereka ke gereja mungkin. Memutarkan ibadah kepada orang-orang yang belum percaya mungkin. Saya tidak tahu bagaimana saudara bisa melakukan itu. Tapi yang paling penting, ceritakan tentang siapa Yesus buat kita kepada orang-orang tersebut. Dengan cara yang sopan, cara yang baik. Tidak merendahkan, tidak menghina. Cara yang membawa orang lain bisa melihat ada yang berbeda dalam diri saudara. Karena ada Kristus di situ. Maukah saudara jadi saksi buat Tuhan? Seperti gembala ini menjadi saksi waktu Natal pertama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kasih setiamu yang Engkau sudah nyatakan buat kami. Ada banyak hal yang indah yang Engkau kerjakan. Dan kami rindu kami boleh melihat sekali lagi di Natal besok tentang kesetiaan Tuhan yang menjawab pergumulan kami masing-masing, meneguhkan kami di dalam masalah, kondisi, situasi hidup kami masing-masing. Mungkin di antara kami ada yang kesulitan masalah finansial, kesulitan masalah kesehatan, bergumul tentang keluarga, bergumul tentang jodoh, bergumul tentang pekerjaan, kuliah, atau mungkin bergumul tentang kehidupan rohani kami. Tuhan, kami rindu di ibadah besok, kami sungguh boleh kembali melihat Tuhan meneguhkan hati kami lagi. Dan kami juga berdoa biar Tuhan pakai kami menjadi saksi kebaikan Tuhan buat orang-orang yang belum mengenal Kristus. Kami datang kepadamu ya Allah, pakailah kami. Kami tidak lebih baik dari para gembala. Tapi seperti Engkau memakai gembala, kami mohon pakailah kami menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Buat keluarga kami, buat teman-teman kami, orang tua kami, pasangan kami,
siapapun mereka. Teguhkan hati kami, mampukan kami untuk bercerita tentang kasih Kristus dan hidup sesuai dengan cerita kasih itu. Kami percaya di waktunya Tuhan, Tuhan akan mengerjakan anugerah yang indah yang tidak bisa kami bayangkan. Demi Kristus Yesus Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, doa Sabtu kita selesai sampai di sini. Setelah ini ada beberapa pokok doa syafaat. Saudara, mari ambil waktu sebentar dan doakanlah pokok-pokok doa tersebut. Biar kiranya kehidupan doa kita juga boleh semakin dewasa di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati setiap kita.